Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kelas 10. Bertemu lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran PPKN kelas 10, yaitu bab kedua, pertemuan ketiga ya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin menyarankan kepada kalian, tetaplah jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena sampai saat ini kita masih belum bisa belajar bertatap muka ya. Jadi masih melalui virtual. Karena apa? Karena semakin kesini ternyata pandemiknya belum selesai-selesai. Virus corona semakin mewabah. Jadi Bapak harapkan kalian bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga kebersihan, agar kita semua hidup dalam normal ya, normal kembali seperti dulu, seperti biasanya kita normal, kita bisa sekolah kayak Singapura Pertiwi dengan enak, dengan tidak ada yang harus ditakutkan gitu. Kalau sekolah kita normal, Bapak yakin kita belajar pun enak. Mudah-mudahan di hari ini ya, mulai dari ini kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, hingga semuanya bisa mengikuti pelajaran Bapak ya, yaitu PPKN bab 2 di pertemuan ketiga. Materi kali ini ya, kemarin-kemarin kita membahas materi tentang kewarganegaraan, yang dimana warga negara itu adalah warga yang menetap di suatu negara. Nah, sekarang materi ini itu tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini yaitu kemerdekaan beragama. Nah, berarti beragama itu merdeka dalam artian tidak ada yang harus dipaksakan untuk memilih agama masing-masing gitu ya. Mungkin nanti kamu akan melihat di sebelah samping kiri Bapak akan ada gambar-gambar ya, ada bacaannya. Silahkan nanti kamu bisa membaca. Yang pertama itu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih. Nah, di sini sudah dinyatakan ya. Mengandung makna bahwa setiap manusia bebas untuk memilih. Dalam artian berarti tidak ada dipaksakan. Silahkan pilih menurut keyakinan kalian, keinginan kalian, tanpa harus ada yang memaksa. Melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan kepercayaannya, jadi sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dianut, jangan sampai salah ya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Jadi untuk agama ini sangat sensitif dalam artian dan lindungi juga, jadi tidak bisa kita dipaksa untuk masuk ke agama inilah, ke agama ini atau ke agama A, ke agama B. Dalam artian pemerintah pun tidak bisa memaksa kita untuk masuk ke agama yang lain. Pejabat agama, masyarakat, bahkan orang tua sendiri ketika kita memilih agama itu tidak berhak untuk melarang. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kemerdekaan beragama itu tercantum ya, atau dijamin, dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 yang bunyinya itu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, jadi diberi kebebasan ya, kita itu hidup beragama atau hidup di negara Indonesia khususnya diberi kebebasan, yaitu untuk memilih agama kita, memilih pendidikan ya, pengajaran, pekerjaan, dan memilih kewarganegaraan, tempat tinggal. Ini tidak dipaksakan gitu, tidak dipaksakan untuk dipilihkan oleh pemerintah atau oleh negara. Jadi itu hak kita. Kita berhak kembali ketika kita pergi, kita balik lagi boleh. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi setiap orang itu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Kepercayaan apa sih yang kita anut?
ya, yang bagaimana, yang menurut kita benar, yang menurut kita memang itu adalah sesuatu yang benar buat kita, silahkan kalian boleh pilih, ya, dan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, jadi tidak dilarang. Nah, selain dari pasal 28 ayat 1 dan 2, adapun ya, yaitu pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2, ya, yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Nah, jadi selain dari pasal 28E ayat 1 dan 2, dijamin pula dalam pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ayat 2, ya, berpolangi, yaitu bahwa negara menjamin kemerdekaan. Jadi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, jadi kita tuh sudah dijamin ya oleh negara bahwa kita berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi dalam pengertian memeluk ini bukan kita memeluk agama, tapi kita meyakini agama apa yang akan kita pilih, ya. Jadi bukan ada agama kita peluk gitu, kan ya. Jadi meyakini agama mana yang mau kita pilih, yang menurut kita benar, ya, atas ajarannya. Dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Jadi boleh nih, ketika sudah meyakini, sudah memeluk agama yang kita anut, kita pilih, dan kita diberikan kebebasan untuk beribadah, ya, dan dari kepercayaan itu. Misalkan agama Islam, ketika kita sudah memeluk agama Islam, kita tidak dilarang untuk sholat, ya, kita tidak dilarang untuk mengikuti ajaran agama Islam, yaitu sholat, mengaji, gitu, ya. Jadi pemerintah dalam pasal ini memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk bebas memeluk agamanya masing-masing menurut kepercayaan. Selanjutnya, yaitu seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan. Jadi seluruh sudah dijamin ya, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus khawatir nih, nggak usah khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 1, yaitu tentang bahwasanya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, maka dari itu silakan kalian yakinilah agama mana yang menurut kalian benar, tapi yakin semuanya pasti agama Islam. Nah, ketika sudah memeluk agama Islam, kalian diberi kebebasan untuk beribadah, untuk memeluk agama itu, dan untuk diberikan kepercayaan untuk meyakininya. Dan pemerintah tidak mengurangi hak kemerdekaan kita. Bahkan pemerintah memberikan hak kita untuk tidak disiksa, hak untuk merdeka, hak untuk menyampaikan hati nurani, ya, dan tidak diperbudak. Yaitu tadi kita punya hak asasi manusia atau HAM. Mungkin sekian materi dari Bapak. Selebihnya nanti ada tugas, yaitu biasa di akhir materi ya, di akhir kegiatan belajar mengajar. Silakan nanti tugasnya kerjakan. Bapak harapkan di materi kali ini kalian dapat paham bahwa kesannya suatu agama itu tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Ketika kita memilih agama yang kita anut, kita percaya, silahkan kalian jalankan saja ya. Pemerintah, orang tua atau orang lain tidak bisa mengatur tentang agama kita yang kita yakini dan kita peluk. Mungkin sekian dari Bapak. Sebelumnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.